warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karenanya saya masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga saya bisa melaksanakan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 40 pada siang hari ini. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat pada hari akhir nanti. Amin ya Allah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian dan anak-anak sekalian yang sudah bisa menghadiri diseminasi hari ini. Hari ini saya mengadakan diseminasi di SMP Negeri 40 tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah salah satu tugas CGP saya angkatan 11 pada modul aksi nyata 1.4. Jadi saya harus mendiseminasikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, pada proses menuntun ini dapat dilakukan dengan menerapkan trisepra pendidikan. Yang pertama itu Ingarso Sangkulodo, kemudian Ingmadia Mangkudarso, dan Tuguri Handayani. Berikutnya, budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang dan peserta didik harus kreatif, bernalar kritis. Peserta didik sekarang harus sifatnya bernalar kritis dan terakhir adalah mandiri. Nah, kemudian di dalam konsep inti budaya positif itu ada 7. Ini penyebaran budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi perubahan konsep inti dalam budaya positif itu ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol restitusi. Nah di sini adalah posisi kontrol mutu. Kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita masuk dulu ke perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita akan mulai karena kita sudah mulai kurikulum K3. Sudah tidak K13 lagi, kita sudah masuk ke kurikulum Merdeka. Jadi sekarang prinsip pembelajaran kita adalah berdiferensiasi. Itu kita sesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Berikutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol hanya ada di kurikulum Merdeka. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua kemuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kriteria dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini ya kan ada pergeseran. Jadi orang dewasa sudah tidak berhak memaksa lagi. Itu hanya ilusi semata. Karena tadi tujuan dari kurikulum Merdeka adalah berpihak kepada murid. Tapi juga bukan berarti di sini anak-anak peserta didik sebagai peserta didik sewakan sama gurunya. Itu tidak dianjurkan. Ilusi guru mengontrol murid. Guru itu harus mengikuti semua kemauan guru itu sudah tidak
kita buat rasa bersalah, kira-kira bagaimana anak-anak? Kalau ibu bilang, kelas 9, kamu nggak masuk pagi-pagi, siapa yang salah? Nanti kamu nggak lulus. Kasihanlah sama ibu disalahkan sama teman-temannya. Nah, kira-kira kalau ibu ngomong kayak gitu, gimana perasaan kamu? Sakit. Masa? Oke, dan ini ada stimulus respon tentang dunia, Bapak Ibu. Stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita sama. Tetapi teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Kira-kira kebutuhan Ibu Anita sama dengan kebutuhan Ibu Nani? Sama tidak kira-kira Bapak Ibu? Berbeda. Kebutuhannya Reva sama kebutuhannya April sama tidak? Beda. Berbeda. Jadi kita beralih dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau kemarin kita bilang realitas kebutuhan kita itu sama, hak dalam belajar. Tetapi ketika mendapatkan pelajaran itu akan berbeda. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau saya dikasih gambar Pancasila, itu pandangan saya terhadap gambar Pancasila itu dengan gambaran Ibu Patria, dengan gambaran Pak Peri mungkin berbeda. Oh, itu cuma gambar burung Garuda. Tapi menurut Pak Peri itu lambang negara. Itu tadi berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi point of view-nya, point of view setiap manusia itu berbeda. Kemudian ada lagi orang lain bisa mengontrol saya. Anak-anak itu biasanya dikontrol oleh guru. Sedangkan teori kontrolnya hanya anak-anak sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Oh iya, ternyata ini salah. Seharusnya tidak saya lakukan. Nah, itu sudah harus terpikirkan oleh anak-anak sekalian. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contoh, terjadi kan pagi ini? Saya tidak bisa mengontrol kelas 9 masuk semua. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu adalah stimulus responnya. Teori kontrol yang harus kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Biasanya kalau guru yang egois, peraturan pertama saya adalah peraturannya. Peraturan kedua, kalau peraturan pertama salah akan kembali ke peraturan pertama. Nah, ingat tuh, pasal 1 guru selalu benar. Pasal kedua, ketika guru melakukan kesalahan kembali ke pasal pertama. Itu tidak bisa lagi model berpikir menang kalah. Jadi model berpikir harus menang-menang. Maksudnya bagaimana model berpikir menang-menang ini? Guru, pendidik, dan murid sebagai peserta didik berkolaborasi bersama mencari pemecahan bersama atas masalah yang terjadi. Kemudian disiplin positif. Nah, di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, kan kalau setiap di kelas itu ada kemarin diminta untuk membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kamu harus menjadi peserta didik berdasarkan keyakinan kelas dan nilai-nilainya sudah kamu yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, ini dia. Tadi yang saya bilang, disiplin positif. Jadi menumbuhkan kesadaran diri di peserta didik, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik dan memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki
partisipasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi di sini maksudnya adalah dengan disiplin ini dari diri kalian sendiri kemudian akan menularkan ke rekan-rekan yang lain. Tandanya, contohnya ketika Amri sudah berdisiplin diri datang ke sekolah dengan tidak terlambat, kemudian karena Raka itu dekat sama Amri, otomatis Raka pun akan berubah menjadi tidak terlambat. Oke, sebelum saya melanjutkan, kira-kira saya mau bertanya dengan Bapak Ibu guru sekalian dan peserta didik sekalian. Menurut kalian, disiplin positif itu sebenarnya apa? Kira-kira, Ibu Rini? Disiplin positif? Contohnya bagaimana disiplin positif? Seperti yang kemarin waktu pendampingan, wanita menerapkan 5S itu termasuk dalam disiplin. Oke, budaya 5S itu termasuk ke dalam budaya positif. Kalau menurut Repa sebagai siswa, budaya positifnya bagaimana kira-kira? Bagaimana? Coba. Rizka, Raka, ayo, budaya positif kira-kira kayak mana? Kalau saya datang terlambat, Bu, masuk ke kelas saya ketok pintu dulu, ucapkan salam dulu, sapa dulu gurunya, Bapak Ibu saya terlambat karena ini. Nah, selain itu kira-kira apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya budaya positif bukan? Kalian di sini dididik supaya kalian berpikir kritis. Jangan kritis ketika gurunya, Ibu itu datang terlambat juga, Bu. Jangan. Hal-hal itu tidak perlu ditiru. Mulailah pada diri sendiri. Udah ngantuk ya Bapak Ibu ya? Siang. Oke, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi di sini ada profil belajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebajikan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian untuk yang PYP, Ibo Triple Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau untuk keterampilan hidup dari life skillnya ada dapat dipercaya. Jadi kalau jadi orang itu harus bisa dipercaya. Lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah itu untuk life skillnya. Kan tadi kan keputusan apa tadi? Di awal kan sudah dibilang untuk menjadi manusia seutuhnya dengan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira betul tidak kebutuhan dasar ini? Pak Peri punya kebutuhan dasar kan Pak Peri? Punya. Jadi kebutuhan dasar yang Pak Peri punya itu kita Pak Peri berusaha untuk memenuhinya. Nah, jalannya lagi tinggal. Jalannya lagi. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Bertahan hidup. Perlu makan tidak? Perlu. Perlu tempat berteduh tidak? Perlu. Kalau ada tempat makan tapi tidak ada
dalam hidup kita harus berusaha. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Peserta didik itu butuh cinta dan kasih sayang Bapak Ibu. Kalau Ambri itu ngobrol aja terus itu Pak Peri di kelas, berarti dia narik perhatian Pak Peri, penuh kasih sayang Pak Peri. Kalau Reva itu meki-meki dari ruangan pendengar sampai ke sini, artinya Pak Reva butuh perhatian. Ada kebutuhan dari Reva yang tidak terpenuhi di rumah. Jadi dia mencari. Tidak hanya Reva, kadang Mem juga. Kalau kamu ribut di kelas, coba dia. Jadi Mem butuh kamu perhatian sama Mem. Kemudian kebebasan, freedom. Pendidik itu, peserta didik butuh kebebasan. Kebebasannya apa? Kebebasan dalam bukan saya mau bebas Bu, saya udah mau belajar Bu, saya udah mau buat PR Bu. Salah. Kebebasan dalam menentukan cara belajar. Nanti cara belajar banyak. Ada yang auditory melalui pendengaran, ada yang melalui kinestetik, bergerak karena orang yang suka bergerak. Satu lagi ada apa tadi kemarin? Konten. Konten itu kan menggunakan handphone, teknologi. Kemudian ada kesenangan. Peserta didik maunya belajar itu sambil bersenang-senang. Karena itu sekarang Bapak Ibu guru berusaha menggunakan pembelajaran berdiferensiasi agar bisa menyalurkan bagaimana cara belajar kita di kelas berubah menjadi menyenangkan. Kemudian kekuasaan, power. Nah, dalam power ini, karena saya ketua kelas, kamu semuanya harus tunduk dan patuh sama saya. Itu nggak boleh gitu ya. Nah, itu menunjukkan kekuasaan. Semoga tapi nantinya kedepannya peserta didik itu bisa menjadi orang yang berguna. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada 3, tapi dibagi menjadi 2. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, motivasi perilaku peserta didik ini kebanyakan menghindari kenyamanan atau hukuman. Itu terjadi setiap hari di sekolah kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau motivasi ini eksternal, berarti Bapak Ibu guru kita masih harus belajar lagi bagaimana menumbuhkan motivasi internalnya. Motivasi internal itu apa? Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kembali lagi, keyakinan kelas tadi. Yang terjadi di sekolah kita, apakah masih ada motivasi eksternal? Bapak Ibu yang mengajar di kelas, ketika menemui muridnya, menurut Bapak Ibu sekalian, motivasi eksternal atau motivasi internal yang sudah ada? Ayo. Apa? Bu Nani? Motivasi internal. Menurut Ibu Rini, di sekolah kita ini sudah motivasi eksternal atau sudah motivasi internal yang terjadi dengan peserta didik kita? Ayo, Pak Peri, Ibu Tita, Ibu Namira. Eksternal. Jadi anak-anak ini masih menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian biasanya mereka itu mengharapkan imbalan penghargaan. Contohnya, kalau kamu bisa menyelesaikan 6 soal dari saya kasih kamu 2.000. Nah, itu tadi masih mendapatkan imbalan. Nah, guru dapat mengamati motivasi apa yang muncul kepada muridnya. Jika motivasi yang muncul pada diri siswa adalah motivasi eksternal yang tadi, dia masih
masih menghindari kenyamanan dan hukuman atau mengharapkan imbalan, maka guru dapat berupaya menumbuhkan motivasi internal yang ada dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri. Nah, anak-anak dengarkan. Priska dengarkan. Motivasi internal itu tumbuh dari diri kalian sendiri karena kalian merasa ingin dihargai. Karena merasa nilai-nilai yang kamu sudah percayai. Karena itu tadi di awal tahun kemarin Ibu sudah minta wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Untuk itu dihindari hukuman. Nah, di sini di Merdeka Belajar, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jangan salah Bapak Ibu ya. Dengan memberikan penghargaan yang berlebihan kepada anak-anak didik kita, itu bisa membuat mereka itu yang pertama, ketika kita tidak memberikan penghargaan lagi, mereka merasa ibu itu udah gak asik lagi. Jadi kita bisa hubungan dengan siswa itu bisa putus. Kemudian mereka juga membuat bukan diri mereka sendiri. Demi mendapatkan hadiah dari Ibu Tita, demi mendapatkan penghargaan dari Ibu Oyin, dari Ibu Patria, mereka tidak menjadi jati dirinya sendiri. Nah, identitas gagal. Ketika kita sebagai guru memberikan hukuman kepada murid, berarti kita gagal. Itu tuh merdeka belajar. Anak-anak jangan sampai salah pengertiannya. Tetapi ketika Bapak Ibu guru menerapkan konsekuensi dan restitusi, itu dianggap berhasil atau sukses dalam mendisiplinkan siswanya. Ketika kita memberikan hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan, benar tidak? Benar. Semangat kan anak-anaknya? Ibu guru jangan ngantuk. Ketika para peserta pendidik itu memberikan hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kamu terlambat jam bahasa Inggris, mem suruh kamu lari di lapangan. Nyambung tidak? Kalau Pak Peri yang buat seperti itu nyambung, karena Pak Peri guru olahraga. Kemudian dampak pada murid. Ketika kami beri hukuman, kamu pasti merasa marah, merasa bersalah, kemudian rendah diri dan mengasingkan diri. Kemudian tiba-tiba kamu merasa tidak diharapkan atau sangat melukai. Kira-kira tadi yang datang setengah jam terlambat jam Pak Yusuf gimana? Merasa tidak diharapkan kan? Nah, hukuman itu dibuat oleh guru. Kemudian menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan, itu termasuk hukuman. Jadi kedepannya Bapak Ibu guru setelah saya melakukan diseminasi ini, mohon untuk tidak melakukan lagi hukuman, kita berubah ke konsekuensi dan restitusi. Kalau di konsekuensi, murid belajar tata peraturan, kemudian mencoba mengontrol dengan penguatan positif, kemudian murid juga tidak kehilangan haknya waktu jedanya seorang diri atau kenamanannya. Kemudian ini juga dibuat oleh guru dan murid, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Contohnya, ketika saya memberikan kamu PR, seandainya 2 minggu kemudian kamu tidak mengumpulkan, tolong kamu buatkan saya tensis dalam bentuk 16 tensis. Nah, itu bentuk dari konsekuensi bahasa Inggris. Kalau dari Ibu Oyin disuruh menggambar hari ini nggak selesai. Minggu depan tolong kumpulkan cat air sama kanvas, kamu gambar depan Ibu. Kalau jam Ibu
kuliah kamu disuruh buat okulasi, ternyata kamu nggak buat. Nah, minggu depan kamu buat sendiri. Tuh tanaman di depan ada, silakan okulasi. Itu disebut dengan konsekuensi. Kalau restitusi seperti kemarin yang sudah saya praktekkan, itu memecahkan masalah bersama-sama. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kemudian murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berikutnya undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh kalian sendiri sebagai peserta didik. Contohnya apa? Kenapa si Amri suka mencuri pena temannya? Hobi jawabannya. Kira-kira itu benar atau tidak? Salah. Kalau kamu tahu salah, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Cara baik. Cara baik. Nah, berarti kan karena kamu sendiri yang buat, kamu sendiri yang harus menyelesaikannya. Seperti itu dalam bentuk restitusi. Menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, namun bimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Ini sudah dilakukan Ibu Dita di kelas 7. Posisi kontrol. Ini tadi yang saya bilang. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, ketika saya mengikuti CGP ini dianjurkan kepada seluruh CGP untuk menerapkan sebagai manajer di sekolah. Tapi terus terang saya ungkapkan, ketika saya berada di SMP 40, karena saya sudah terbiasa dengan menghukum dan membuat rasa bersalah, sekarang posisi kontrol saya berubah menjadi teman dan pemantau, belum menjadi manajer seutuhnya. Entah saya tidak tahu bagaimana pendapat Bapak Ibu guru, apakah masih sama ataukah tidak, saya kurang paham. Kira-kira menurut Ibu Patria, apakah masih menghukum dan membuat rasa bersalah? Bu Patria, posisinya Bu Patria? Ibu Namira gimana? Di 5 posisi kontrol ini Ibu Namira sudah berada di mana Ibu Namira? Gak kelihatan. Teman. Kalau menurut Anda nih Ibu Namira sudah seperti teman. Pak Peri di mana Pak Peri? Teman. Nah, tapi Bapak Ibu, dari 5 kontrol guru ini diharapkan nanti semua Bapak Ibu guru itu berada di posisi kontrol manager, menghargai diri sendiri. Kalau penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu masih masuk menghindari hukuman. Ketika ibu menjadi Bapak Ibu menjadi teman dan pemantau, berarti mengharapkan imbalan atau ketergantungan orang lain. Nah, jadi maksudnya kalau bisa sekarang, mulai sekarang bersama-sama dengan saya, kita akan mencoba menerapkan diri kita, kontrol diri kita ada berada di posisi manajer. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas karena adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi guru dan murid itu membuat keyakinan kelas dulu, kesepakatan. Ada nggak Bapak Ibu guru yang bisa membedakan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Menurut Ibu Rini, keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Bagaimana? Pak Peri, bisa merubah keyakinan kelas dengan peraturan kelas bedanya? Ya. Jalan kan? Oh tidak. Kalau Tidak keyakinan nampak. kelas menurut Oh, Pak Peri menit. bagaimana? Kalau peraturan kelas tertulis. Menurut Ibu Tika?
Guru bahasa Indonesia, keyakinan dan apa tadi? Peraturan. Bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu keyakinan siswa pada saat jam pelajaran. Kalau apa lagi? Peraturan Peraturan kelas. yang tertulis. Ya, tertulis. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ferry dan Ibu kita. Tetapi untuk meyakinkan kembali keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan murid. Tetapi kalau peraturan kelas, guru yang buat. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Seperti kemarin kita sebutkan apa? Saling menghargai dan menghormati. Kemudian ada lagi apa? Apa kemarin? Keyakinan kelasnya. Hormati gurumu. Contoh keyakinan kelasnya. Hormati gurumu. Tidak berkata kotor. Sopan santun. Saling menyayangi. Saling menolong. Fokus belajar. Nah, yang ini nih. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Berikutnya segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang saya tunjuk posisi control manager dulu itu ada di segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan lebih berfokus pada karakter bukan tindakan. Nah, jadi ini adalah restitusi segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah ya Bapak Ibu ya. Nah, restitusi ini bukan menebus kesalahan seperti kita memberikan hukuman. Kemudian ini adalah bentuk tawaran. Contohnya tadi seperti tadi, ketika saya bilang Amri, kamu bersalah. Iya. Nah, sekarang bagaimana kamu menyelesaikannya? Itu adalah bentuk dari tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusinya adalah menuntun kamu untuk melihat ke dalam diri kamu sendiri. Bisa tidak kamu belajar bertanggung jawab? Oh iya, saya yang mencuri penanya Raka, jadi saya harus mengembalikan. Itu adalah bentuk dari tanggung jawab. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa dasarnya? Hobiku. Berfokus pada karakter. Kalau cari hobi, cari yang lebih baik. Iya. Kemudian dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Dari 3 hal ini nggak bisa dibolak-balik ya Bapak Ibu ya. Ya. Dari 3 hal ini nggak bisa Bapak Ibu bolak-balik. Dari menstabilkan identitas itu memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan itu nggak bisa dibolak-balik. Posisinya udah 1, 2, 3. Jadi ketika dalam suatu masalah Bapak membolak-balikan atau Ibu membolak-balikan, nanti nggak jadi runtut ya. Makanya kita akan terus mengulang-ulang pertanyaan kita. Nah, dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita menggeser identitas gagal. Anak ini tadi karena kita hukum terus menerus dia akan terus berulang. Jadi ketika kita menstabilkan identitas dia, oh iya, semua manusia itu pernah berbuat salah. Jadi kita menstabilkan dulu identitasnya. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan siswa baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan sehingga kita harus memahami kebutuhan dasar tadi yang mendasari tindakan yang berbuat kesalahan sehingga anak itu merasa dipahami. Ketika anak yang suka mencuri pena itu kita tanyakan dia hobi, berarti ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Setelah itu baru
sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Misalnya, saya tanya nih, nanti kedepannya kamu mau jadi apa? Cita-cita kamu apa? Kira-kira kalau kamu masih mencuri pena teman kamu, bisa tidak mewujudkan cita-cita tersebut? Yakin? Jawabannya Bapak Ibu, langkah pertama pada dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Di sini kita stabilkan dulu identitas. Jika anak itu berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang gagal tadi menjadi yang lebih sukses. Kira-kira kita bisa mengatakan kalimat seperti ini: tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini contoh kalimat. Jadi kita menstabilkan dulu identitas anak itu seperti itu. Yang kedua adalah langkah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, sini langkah kedua ini di langkah kedua ini teori kontrol kita masih baik atau buruk. Mereka itu pasti memiliki tujuan. Kenapa mereka melakukan itu? Bagaimana kira-kira kalimatnya Ibu, Bapak? Langkah kedua setelah memvalidasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya kira-kira bagaimana? Pak Peri terus. Ibu Namira, kira-kira ada anak yang salah pada jam pelajaran kita mau memvalidasi tindakan yang salahnya. Kira-kira bagaimana? Nah, kita tanya dulu alasannya, kenapa alasannya tadi? Memvalidasi dulu. Hobi tadi bilangnya Pak Ferry. Jadi si Alaja itu Bu, Ibu Namira mempunyai hobi mengambil pena temannya. Nah, kemarin sudah ada restitusi itu. Saya kira Pak hobi. Nah, berarti ada kebutuhannya nih, validitasnya ada yang salah ini. Validitasnya, kalau kamu merasa itu hobi, tapi kira-kira kamu merasa salah atau tidak? Kamu memvalidasi masalah dulu. Tidak. Oh, tidak. Berarti kalau di dalam kita minum pena, Amri. Nah, kemudian tadi yang terakhir kita meyakinkan. Langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Oke. Saya ada contoh Bapak Ibu, saya mau minta tolong Bapak Ibu menonton sebentar saja. Ini adalah contoh budaya positif. Contoh budaya positif yang pertama adalah mengucapkan salam dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Itu adalah contoh budaya positif. Sebelum kita masuk ke sekolah, Bapak Ibu gurunya berdiri di depan gerbang, kalian mengucapkan salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Itu termasuk budaya positif. Ketika kamu mau pulang, kamu salam lagi dengan ibu bapak gurunya, merupakan budaya positif. Ketika kamu lewat di depan bapak ibu guru, orang tua di rumah atau yang lebih tua dari kamu, kemudian kamu menundukkan badan kamu sedikit kemudian lewat, itu juga budaya positif. Gambarnya juga dari situ. Amri terlambat jam menikah, Amri lagi. Permisi mem, itu termasuk budaya positif. Oh ini
Nah, ini adalah contoh dari bentuk segitiga restitusi. Nah, di sini ada yang terjadi di sini. Repa ketika pelajaran bahasa Inggris itu meminta izin kepada Ibu Nani untuk masuk ke ruang perpustakaan karena Repa belum menyelesaikan tugas recount text dari saya. Akhirnya dia masuk ke perpustakaan selama jam pelajaran saya. Kemudian direstitusi dengan cara memanggil Reva ke ruang kantor, menanyakan kenapa dia tidak masuk jam saya. Jawabannya adalah belum menyelesaikan recount text. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ibunya masuk ke rumah sakit. Dia harus bolak-balik gantian jaga bapaknya di rumah sakit. Nah, kemudian setelah saya mengetahui permasalahannya, akhirnya saya meminta dia untuk menyelesaikan tugas saya. Berikutnya yang masuk adalah Amri sama Raka. Ini terjadi karena Amri mencuri penanya Raka. Kemudian Raka karena marah sama Amri, dia membawa-bawa nama bapaknya si Amri ini. Itu adalah hal yang tidak pantas kan ya, Raka ya? Setelah dikonfirmasi ternyata salahnya adalah Amri mengambil penanya Raka tanpa persetujuan, dan itu sering kali terjadi. Sudah dikasih nasihat sama wali kelasnya, ternyata masih juga terjadi. Sehingga akhirnya ditanyakan, itu tadi hobi. Nah, karena hobi itu tidak baik, akhirnya Amri di sini mencoba mencari solusi sendiri bagaimana dia bisa menghilangkan kebiasaan buruknya yang ria. Dan Raka juga mulai hari itu sudah tidak lagi membawa-bawa nama orang tua kawannya ketika sedang marah. Itu adalah mencontoh dari segitiga restitusi. Nah, kira-kira dari segitiga restitusi ini ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya? Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Mengantuk? Anu lah Pak Peri. Jadi Bapak Ibu, mohon kita setelah ini akan berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah ya Bapak Ibu ya. Saya minta dukungannya Bapak Ibu untuk bekerja sama dengan saya sehingga kita bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Memang ada beberapa dari kita, jadi kita harus belajar dulu dari diri kita sendiri agar kita itu bagaimana posisi kontrol kita sebagai manajer. Kira-kira menurut Ibu Oyin, dari 5 posisi kontrol segitiga, 5 posisi kontrol tubuh, Ibu Oyin sekarang sedang berada di posisi yang mana? Teman. Ya, tapi kita berusaha bersama-sama ya Pak Peri ya. Bersama-sama kita Ibu Tita, Ibu Namira, Pak Ivan, Ibu Patria, Ibu Nani, semua. Meskipun ada yang belum hadir juga kita bersama-sama berkolaborasi. Setelah ini kita akan menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kegunaan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Jadi jangan salah sekarang kalau Bapak Ibu lihat di TikTok, di Facebook, di apa lagi? Di IG itu banyak sekali guru SD yang sudah mulai berjoget ria dengan muridnya. Karena muridnya merasa bosan di kelas. Kita sebagai guru sudah ada beberapa guru yang menerapkan ice breaking di kelas. Ingat? Contohnya apa kemarin? Tepuk apa? Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Ada. Ibu Sri Nawangsi kemarin sudah menerapkan. Nah,
kita. Kemarin kan contohnya sudah ada ya, Amri ya, Raka ya. Kita belajar kalau mau dihormati harus menghormati orang lain dulu. Ingat? Ketika saya sedang berbicara, yang di dalam, yang di belakang harus diam. Tidak gantian bicaranya. Nah, memang untuk mencapai posisi manajer di posisi kontrol guru tidak mudah. Kita bergeser dari menghukum dan membuat bersalah menjadi teman dan pemaaf. Berarti sudah tidak ada lagi hukuman, dia menjadi konsekuensi. Bapak Ibu, saya ingatkan ketika memberikan konsekuensinya kepada murid, Bapak Ibu harus berkaitan dengan pembelajaran Bapak Ibu. Seperti tadi saya contohkan, ketika nanti si Raka itu tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia, Pak Peri, jangan disuruh keluar, tapi biar dia duduk di bangkunya, suruh buat puisi. Nah, ketika Amri tidak pakai baju olahraga, jam olahraga Pak Peri, boleh Pak Peri suruh lari di lapangan 10 keliling. Karena berlari adalah bagian dari olahraga. Jadi saya mohon dan minta tolong, tidak ada lagi, ada sampah nak. Kalau kamu tidak mau pungut sampah nak, kamu pungut dengan mulut kamu. Itu salah. Menghukum ya, tak boleh. Kamu tidak buat PR saya, besok kamu bawa sapu lidi. Ada hubungannya. Kalau Ibu Namira yang suruh, boleh. Karena prakarya. Nanti nanya sama bapaknya ya. Kebetulan bapaknya nggak ada di sini. Kalau Amri nggak bisa kerjakan soal pipe, disuruh belajar azan yang baik dan benar. Ketika Amri tidak hafal surat, berdiri di depan, hafalkan suratnya, tidak boleh keluar. Itu benar. Nah, ketika Ibu, kamu tidak ikut lagi meet Ibu Tita, kamu duduk di dalam kelas mengerjakan ulang, tapi dengan soal yang berbeda. Ada tanggapan dan ada saran untuk hari ini, Bapak Ibu? Ada? Nggak ada. Apa ini nggak ada tanggapan? Ibu Rini? Ibu Patria? Pak Ivan? Ibu Namira? Ibu Tita? Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Telah datang di sini ngasih saya hari ini tentang budaya positif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan duduk. Apa kamu baik-baik saja, Reva? Alhamdulillah saya baik-baik saja, Bu. Alasan Ibu memanggil Reva ke ruang guru, tadi Reva tidak masuk di jam pelajaran Ibu. Kalau boleh tahu, kenapa Reva tidak hadir di jam itu? Setahu Ibu, Reva anak yang rajin dan jarang sekali membolos. Sebelumnya, saya minta maaf, Bu. Tadi waktu jam mata pelajaran bahasa Inggris pergi ke perpustakaan. Saya memutuskan tidak kembali ke kelas karena belum mengerjakan tugas membuat prosedural textbook. Tidak apa-apa, Reva. Jika kamu membuat kesalahan seperti ini, tentu saja kamu memiliki alasan. Apakah Ibu boleh tahu alasannya mengapa kamu lupa mengerjakan tugas dari Ibu? 2 hari yang lalu, ibu saya dibawa ke rumah sakit, Bu. Saya menjaga ibu bersama ayah saya setiap pergi. Saya pulang ke rumah dan langsung berangkat ke sekolah karena ayah saya harus segera menjaga ibu saya lagi. Jadi saya tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas. Ibu turut prihatin atas masalah yang menimpa kamu. Baiklah, Reva, Ibu di sini tidak akan menyalahkan kamu. Namun, tindakan yang kamu lakukan dengan membolos ke perpustakaan tentu saja tidak benar. Ibu di sini ingin mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang Reva bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Menurut Reva, apakah yang Reva lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu, karena saya tidak bertanggung jawab
kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, apa yang akan Reva lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat? Maafkan saya, Bu. Saya akan segera mengerjakan tugas membuat prosedural dan insya Allah kedepannya saya tidak akan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas lagi, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih karena Reva mau belajar dari kesalahan Reva. Ibu tunggu ya tugasnya. Semoga Ibu Reva cepat sembuh. Amin. Allahumma amin. Amin. Terima kasih doanya, Bu. Sekarang Reva boleh pulang di jalan hati-hati. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Silakan ambil kursinya. Apa kabar Raka? Amri? Baik. Alhamdulillah. Oh iya, Raka sama Amri ini berpanggil sekarang karena tadi Mem dapat laporan dari wali kelasnya Ibu ini, katanya Amri sama si Raka ribut di kelas. Raka sampai mengucapkan kata-kata kotor sama si Amri. Nah, maksud Mem tidak apa-apa berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan itu. Raka kenapa sampai menyebut nama orang tuanya si Amri? Yang mencuri pena saya. Amri mencuri Amri mencuri penanya Raka. Amri kenapa mencuri penanya si Raka? Iseng. Tapi Amri tahu nggak kalau membuat seperti itu nanti Rakanya jadi marah? Kalau sudah tahu kenapa dilakukan? Oke, sekarang coba diingat lagi. Apa nilai-nilai umum yang pernah kita sepakati? Menghargai dan menghormati. Kira-kira Amri curi pena Raka dan Raka itu sampai menyebutkan nama bapaknya si Amri, menghargai dan menghormati tidak? Jadi yang harus dilakukan kira-kira sekarang apa? Minta maaf. Oke, silakan meminta maaf dulu sama-sama. Nah, alhamdulillah berarti Amri sama Raka sudah belajar dari kesalahan. Nah, Mem harap ke depannya Raka dan Amri itu tetap memahami nilai-nilai yang telah kita sepakati sehingga Amri dan Raka tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya? Oke, Mem rasa cukup sekian. Kalian boleh kembali ke kelas masing-masing. Ingat, jangan diulangi lagi. Oke, silakan. Hati-hati ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva, siswi SMP Negeri 40 Rejang Lebong kelas 9. Di video ini kali ini saya akan menyampaikan tanggapan saya mengenai penanganan masalah yang berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, saya merasa lega karena tidak ada lagi kesalahan pahaman. Saya bisa menyampaikan alasan saya mengapa belum mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, saya diyakinkan untuk konsisten dengan keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama sebelumnya. Yang ketiga, saya juga menjadi lebih sadar apapun masalah yang terjadi. Jangan sampai saya mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai seorang siswi untuk menyelesaikan tugas dan amanah yang telah diberikan oleh guru saya. Terima kasih Bu Anita yang telah memberikan pengertian dan mengajarkan saya untuk selalu bertanggung jawab dan konsisten untuk menjaga amanah sebagai seorang siswi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Triwinara dari kelas 9 SMP Negeri 40 Rejang Lebong. Saya akan memberikan tanggapan terhadap Mem Anita dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswanya. Menurut saya, Mem Anita sangat adil dengan tidak menyalahkan salah satu pihak. Mem juga memberikan penguatan serta mengingatkan kembali nilai-nilai yang telah disepakati. Terima kasih Mem telah merubah kami menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.